Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan Us Afi di sini ya. Sebelumnya Us mau tanya nih, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, hebat, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Sehingga pada kesempatan kali ini kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Bagaimana? Masih semangat? Semangat ya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persatuan dan kesatuan. Dan persatuan dan kesatuan ini termasuk PPKN di tema 2. Ya. Nah, untuk pertama kalinya kita akan belajar mengenai makna penting persatuan dan kesatuan. Apa sih itu persatuan dan kesatuan? Ya, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang persatuan. Persatuan itu berasal dari kata satu yang berarti utuh. Satu ya, berarti utuh. Persatuan, kata dasarnya itu dari satu yang artinya utuh dan tidak terpecah belah. Jadi yang namanya persatuan adalah berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Jadi yang namanya persatuan yaitu berkumpulnya dari berbagai keragaman. Lalu yang namanya kesatuan itu adalah hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Jika sudah adanya persatuan, pasti akan ada kesatuan. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari perpecahan. Maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Seperti sila ketiga, sesuai sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Jika sudah adanya persatuan dan kesatuan, maka akan terjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Lalu pasti akan menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi antar sesama. Lalu menjalin rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Tidak ada tuh yang namanya perpecahan atau permusuhan. Lalu menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling menolong antar sesama dan sikap nasionalisme. Kemudian, lalu setelah kita mengetahui apa itu persatuan dan kesatuan, selanjutnya kita belajar mengenai perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Bahwa kita sebagai makhluk sosial pasti hidup di masyarakat, kita hidup di kalangan keluarga, lalu kita di masyarakat, di sekolah. Maka perilaku kita harus didasari atau perilaku kita harus baik ya. Apalagi kita udah belajar mengenai sila-sila Pancasila, maka perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Yang pertama, musyawarah dalam mengambil keputusan di keluarga. Ya, biasanya nih jika kita akan liburan ke suatu tempat. Lalu banyak nih beberapa dari keluarga kita yang ingin mempunyai pendapat. Ingin pergi ke pantai, ingin pergi ke gunung, atau pengen pergi ke Jogja. Untuk mengambil keputusan dalam keluarga, maka diadakannya musyawarah.
Jika sudah mendapat keputusan, maka sikapnya harus menghargai pendapat setiap anggota keluarga. Selain itu, bekerja bakti membersihkan rumah. Nih, kalau kita sedang liburan atau hari Minggu, lalu kita bersama-sama membersihkan rumah. Terus menghormati anggota keluarga yang lebih tua dan menyayangi anggota keluarga yang lebih muda. Jadi jika kita terhadap kakak harus menghormati dan sama adik berarti harus menyayangi ya. Lalu melakukan kegiatan bersama untuk sekedar berkumpul atau membahas sesuatu. Jadi bagus itu kalau dalam suatu keluarga makan bersama atau menonton TV bersama, sekedar berkumpul bareng itu bagus untuk menjalin keharmonisan. Selanjutnya, ya, perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yang pertama, kerja bakti membersihkan kelas. Piket menjaga kebersihan dan keamanan sekolah, menjenguk teman kelas yang sakit, atau membantu teman kita yang sedang mengalami kesulitan, menghormati teman yang berbeda agama, tidak mengejek, tidak memusuhi ya, lalu membantu teman yang kesulitan, terus mengadakan acara pentas seni. Kenapa ya mengadakan acara pentas seni di sekolah itu termasuk mencerminkan persatuan dan kesatuan? Iya, karena dalam mengadakan acara pentas seni di sekolah itu dari persiapan hingga pelaksanaannya dibutuh kekompakan dalam panitia dan pihak lainnya yang terlibat agar acaranya itu terlaksana. Iya, jadi dengan menjaga persatuan setiap kegiatan dapat berlangsung dengan tertib dan lancar. Kemudian, ya setelah di rumah, di sekolah, maka perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat itu ada gotong royong membersihkan lingkungan bersama. Mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat. Pasti ya, di masyarakat itu ada aturan yang tertulis dan tidak tertulis. Contoh yang tertulis mungkin dilarang membuang sampah di sini. Berarti kita harus taat tidak membuang sampah di tempat itu. Lalu peraturan yang tidak tertulis, contoh adanya norma ya, norma sosial, norma masyarakat. Jika kita akan lewat di depan kerumunan, pasti kita akan mengucapkan permisi. Itu termasuk peraturan yang tidak tertulis. Lalu jika kita tidak mengucapkan permisi atau izin melewatinya bagaimana? Iya, pasti kita akan mendapat cemooh atau kita akan diomongin sama orang gitu ya. Lalu yang ketiga, berperilaku dengan penuh tenggang rasa dan toleransi. Pasti di masyarakat itu akan banyak keragaman orangnya, keragaman dari sukunya. Nah, itu harus adanya toleransi. Lalu menyumbangkan harta atau tenaga kepada warga yang membutuhkan. Saling menghormati warga yang berbeda agama, tidak membeda-bedakan suku. Kemudian, ya, setelah kita mengetahui bagaimana maknanya lalu perilaku yang mencerminkan, maka manfaat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Jika kita sudah melakukan sikapnya, maka manfaatnya itu akan menciptakan suasana yang aman, damai, dan tentram. Lalu menghindari perselisihan atau konflik, menghindari perpecahan, kerukunan dan keakraban makin
kuat. Senang tidak jika kita bermain dengan teman, lalu kita berhubungan dengan tetangga, itu damai, aman, tentram, pastinya kita bahagia ya. Lalu, ya di sini ada jika kita tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, maka yang akan terjadi itu tidak rukun. Lalu contoh contoh perilaku yang tidak mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan, yaitu bersikap sombong dan memilih-milih dalam berteman, pertengkaran antar warga masyarakat, tawuran antar pelajar atau antar warga masyarakat, bersikap merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan, konflik antar suku. Nah, sikap-sikap ini tadi itu jangan sampai kalian lakukan ya teman-teman. Iya, karena kita sudah tahu bahwa persatuan dan kesatuan itu harus ada dan harus terlaksana agar hidup kita bahagia, aman, dan tentram. Kemudian, nah ini ada contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, yaitu mengadakan festival budaya Nusantara. Iya, ini adalah salah satu contoh ya. Apalagi Indonesia itu banyak ragam budayanya ya. Dengan kita melakukan festival budaya, berarti kita menunjukkan bahwa tidak adanya memilih atau membeda-bedakan antar budaya. Lalu, hidup berdampingan dalam perbedaan. Contohnya kita di Indonesia agamanya ada berapa, berbeda-beda ya. Maka kita harus hidup berdampingan, tidak saling bermusuhan, harus saling menghargai dan toleransi. Lalu semangat kekeluargaan, persahabatan dan saling menolong. Mengadakan peringatan Hari Besar Nasional. Membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi. Itu adalah beberapa contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Kemudian, ya masih semangat ya teman-teman? Ya, dengan kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, maka akan terjalinnya hidup rukun. Ya, pintar. Hidup rukun dalam keberagaman. Kenapa ya? Kita harus hidup rukun? Ya, kita tahu ya bahwa di Indonesia itu memiliki beragam budaya, lalu beragam suku ya. Indonesia itu negara yang luas, negara yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 2.605 juta jiwa, sekitar segitu ya teman-teman. Ya, selain jumlah yang banyak, Indonesia itu juga merupakan negara dengan berbagai keragaman, seperti yang tadi Us bilang. Banyak keberagaman budaya dan agama, itu salah satu yang menonjol di Indonesia. Nah, setiap daerah di Indonesia itu memiliki budaya dan kebiasaan yang berbeda-beda dengan daerah yang lainnya. Nah, perbedaan dan keragaman tersebut tidak membuat Indonesia terpecah belah. Kok bisa ya? Kenapa? Karena di Indonesia itu selalu mempererat teguh atau tercemin pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya atau yang memiliki arti
walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, semboyan ini itu terdapat di burung Garuda, pita yang dicengkeram oleh burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang terdapat di kitab Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit, yaitu kitab Suta Soma. Ya, kitab Suta Soma yang dirancang oleh Empu Tantular ini adalah salah satu gambar dari kitab Suta Soma. Nah, pada masa kerajaan Majapahit itu, Patih Majapahit yang bernama Gajah Mada menyebutkan istilah Bhinneka Tunggal Ika untuk menjadikan satu atau persatuan wilayah, mempersatukan wilayah Nusantara. Ini adalah gambar tokoh Gajah Mada. Ya, pada zaman dulu kerajaan-kerajaan pasti ya ingin merebut kekuasaan. Nah, dengan adanya perebutan kekuasaan itu pasti akan terpecah belah. Untuk menghindari terpecah belahnya, maka Gajah Mada itu menyebut adanya Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Ya, ciri-ciri hidup rukun. Apa ya? Hidup rukun, jika kita dikatakan hidup rukun, ciri-cirinya bagaimana sih? Ya, ciri-ciri hidup rukun yaitu menghargai pendapat orang lain, menghargai hasil karya orang lain, membina hubungan baik, saling menghormati, menyayangi, dan membantu. Itu adalah ciri-ciri hidup rukun. Kemudian, ya, manfaat hidup rukun. Pasti ya, dengan adanya hidup rukun akan mempererat nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Mudah dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat meskipun berbeda suku, agama, dan ras. Merasakan hidup tenang, tentram, dan nyaman. Menciptakan hubungan sosial yang harmonis, dan terakhir terhindar dari perselisihan. Insya Allah dengan kita hidup rukun itu, hidup kita akan aman, damai, bahagia. Lalu, ya ini, ada akibat hidup tidak rukun. Apa saja jika kita tidak melakukan hidup rukun? Pastinya mudah terjadi pertengkaran, permusuhan, pertikaian, konflik, ya. Lalu kehidupannya pasti akan tidak tentram, tidak damai, rasanya akan gelisah, inginnya marah-marah terus, seperti itu ya teman. Lalu mudah terkena hasutan orang lain. Terus terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan, meremehkan orang lain. Banyak ya. Nah, selain itu juga misalnya ada kita sering ya saat terjadi perbedaan pendapat dalam sebuah diskusi. Contoh kita melakukan sebuah diskusi. Lalu ada beberapa pendapat yang berbeda. Nah, kita akan mudah terpancing emosi sehingga terjadi pertikaian antar pihak. Kita akan saling memusuhi dengan teman yang berbeda pendapat. Nah, itu tidak boleh. Maka dengan itu penting bagi kita untuk menerapkan hidup rukun, nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lalu kita akan belajar perilaku hidup rukun di keluarga. Ya, yang pertama, saling menghargai pendapat anggota keluarga. Yang kedua, menghormati anggota keluarga yang lebih tua dan menyayangi anggota yang lebih muda.
Yang ketiga, makan bersama dengan keluarga. Yang keempat, membantu orang tua dalam pekerjaan rumah. Yang kelima, belajar dan berdiskusi bersama anggota yang lain. Jadi jika kita makan bersama, duduk bareng, bersenda gurau dengan keluarga, itu termasuk perilaku hidup rukun di keluarga. Lalu, perilaku hidup rukun di sekolah. Jika kita meminjamkan alat tulis kepada teman yang membutuhkan, itu termasuk perilaku hidup rukun di kelas. Lalu, membantu menjelaskan pelajaran kepada teman yang belum mengerti. Tidak bertengkar maupun berkelahi dengan teman. Tidak mengejek, tidak membuli ya. Lalu, hormat dan patuh kepada guru. Belajar bersama dengan tertib. Kemudian, perilaku hidup rukun di masyarakat. Ya, karena kita hidup di masyarakat, maka perlu perilaku hidup rukun, yaitu menjunjung tinggi nilai Pancasila, saling tolong-menolong, mengakui persamaan derajat, melakukan kerja bakti atau gotong royong, menghargai pendapat orang lain yang berbeda. Itu adalah perilaku hidup rukun di masyarakat. Ya, itu tadi kita udah belajar mengenai persatuan dan kesatuan. Dengan kita udah tahu makna persatuan, manfaatnya, lalu contoh perilaku yang mencerminkannya, maka kita tahu ya bahwa penting sekali kita menjunjung adanya persatuan dan kesatuan ya teman-teman, agar terjalin atau terciptanya hidup rukun. Dengan hidup rukun, maka kita akan hidupnya damai, bahagia, tentram. Seperti itu ya teman-teman. Ya, alhamdulillah pembelajaran PPKN di tema 2 hari ini selesai. Bagaimana teman-teman? Paham ya? Ya, insya Allah paham. Oke, sebelum akhiri, kita baca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih teman-teman. Tetap semangat, selalu rajin belajar, dan jaga kesehatan kalian. Oke, cukup sekian dari Us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.